Halo, selamat berjumpa kembali dalam Sandi Sularso Laut Channel. Kali ini dalam konten saya akan menceritakan pengalaman hidup saya. Sekali saya mengetahui tentang keadaan di dunia, semua adalah yang pertama. Ketika saya jadi anak kecil balita di bawah 5 tahun belum sekolah, saya keluar rumah saya pergi berkeliling di kampung, saya duduk di suatu tempat pinggir di kampung, jalan masuk ke kampung saya melihat bahwa di sebelah kanan saya, di sebelah barat, ada gunung. Sebelah timur saya melihat ada gunung, ya. Bahwa saya melihat ada dua gunung. Gunung Merapi sebelah kanan saya, sebelah barat, sebelah timur adalah Gunung Lawu. Menurut pemikiran saya, anak di bawah balita, bahwa dunia ini hanya sepanjang sana gunung, berarti daratan yang saya pijak itu hanya terbatas antara gunung dan gunung. Ternyata tidak. Setelah saya mengetahui, yaitu setelah saya sekolah di sekolah dasar, bahwa saya dapat ilmu bumi dari guru saya, dijelaskan bahwa dunia ini sangat luas sekali, ya. Sebelah kanan gunung, sebelah kiri gunung, bahwa ada dunia yang lain, daratan yang lain. Setelah dari gunung itu ada daratan yang lain, ada tempat yang lebih luas lagi. Sebelah kiri juga antara gunung dan daratan, seterusnya, bahwa dunia ini sangat luas sekali. Kemudian Pak Guru bilang bahwa selain ada gunung, bahwa tanah yang kita pijak ini dibatasi juga oleh sungai, oleh laut. Di seberang sungai, di seberang laut, ada kehidupan yang lain yang lebih luas lagi, yaitu daratan pulau lagi. Tidak ada tanaman-tanaman yang macam-macam, ada binatang-binatang yang berjenis-jenis. Saya tanya sama Pak Guru, "Loh Pak, bagaimana kalau sungai ke sungai kita mau mengetahui di seberang sana, laut, seberang laut mau mengetahui seberang sana?" Dijawab Pak Guru, "Itu mudah, pakai namanya perahu. Ya, naik perahu menyeberang sungai, menyeberang laut." Ya. Terus saya tanya lagi, "Bagaimana Pak? Itu laut. Lah kalau udara lebih jauh lagi, itu kalau melalui perahu lama, bagaimana cepat lewat udara? Apakah ada alat untuk menyeberang antar pulau ke pulau melalui udara?" Ada, yaitu jenis pesawat terbang namanya, pakai mesin yang berputar. Itu sebagai alat pengangkut manusia, barang, dan lain-lain, mengantar tempat ke tempat lain. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Jadi semua ada ilmunya, diwujudkan dalam bentuk peralatan. Bisa mengantar apa saja, yang dekat jadi, yang jauh jadi dekat waktunya. Tidak lama, ya. Kemudian suatu hari, saya punya kakak kandung. Orang tua saya menceritakan,
kakakmu itu ada di Jakarta. Oh, Jakarta itu mana, Bu? Mana, Pak? Jakarta itu jauh dari sini, melalui gunung ke gunung. Lah apa alat angkutnya apa? Naik kereta. Besok saya ajak naik kereta ya. Ya, terima kasih. Nah, saya bilang sama orang tua saya, terima kasih. Mau diajak ke tempat kakak saya yang ada di Jakarta. Yang pertama kali. Ya. Nah, terus dari rumah saya ke stasiun kereta itu jaraknya lumayan jauh, ada kurang lebih 20 sampai 25 km. Ya. Lah jarak sejauh itu orang tua saya mau naik apa ini dari kampung mau ke negara. Istilahnya orang tua saya ke negari. Badhe tindak pundi bude mau ke negari. Maksudnya itu mau ke Solo. Ya, Solo itu mau di situ banyak transportasi menuju ke luar kota, naik bis, naik kereta, naik pesawat dan lain-lain. Saya sama orang tua saya itu usianya kurang lebih tahun 60-an, saya kurang lebih di balita ya, 61, 62-an kurang lebih. Saya sama orang tua saya mau diajak ke Jakarta itu dari rumah ke stasiun itu kan keretanya sore. Ya, kurang lebih jam 5. Orang tua saya mencarter kereta kuda, ya, yang rodanya 4, ya. Itu berangkat malam kurang lebih jam 12, ya, jam 1-an malam, naik kereta kuda yang beroda 4 itu sama orang tua saya dengan membawa bekal-bekal ditaruh di kereta itu, diantar ke stasiun Solo. Dari stasiun Solo saya sama orang tua saya diturunkan itu kurang lebih jam 4, ya, jam 4.05 pagi diturunkan. Terus orang tua saya naik becak, barang-barangnya dinaikkan becak menuju ke sebuah losmen. Ternyata tidak langsung naik kereta, tetapi pakai jeda waktu yang kurang lebih setengah hari, tidur dulu di losmen. Ya, saya diajak yang pertama kali tidur di losmen oleh orang tua saya. Kemudian orang tua saya pesan tiket dari petugas losmen tersebut, mungkin sudah biasa pesan tiket untuk 2 orang. Lalu tiketnya dibayar. Berangkatnya jam berapa, Pak? Jam 5 sore. Kemudian keretanya apa? Tadi pesannya pakai kereta ekonomi. Maka saya sama orang tua saya naik kereta ekonomi dari stasiun Balapan dari Solo ke Jakarta. Ya, sore jam 4 kami sudah bersiap-siap, menyiapkan barang-barang, sudah mandi. Kemudian naik becak. Ya, sama diantar oleh petugas ya yang berikan tiket itu ke stasiun Balapan. Kemudian stasiun Balapan, barang dimasukkan ke kereta, masuk ke kereta. Ya, masuk ke kereta, kita tunjukkan tiketnya. Kemudian di kereta itu, ya, menunggu sebentar, kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Dihalu-halu kereta mau berangkat, segera masuk ke kereta, ya, kereta ekonomi itu. Saya sama orang tua saya duduk bersebelahan di kereta ekonomi itu. Jam 5 tepat kereta berangkat ke Jakarta dari stasiun Balapan lewat selatan, Jogja, Purwokerto, kemudian
menggok agak ke kanan ya sampai Cirebon ya. Udah malam sampai Cirebon, saya dibelikan orang tua saya makan malam, yaitu rames, nasi rames. Banyak orang jualan gitu, ada pisang dan sebagainya. Saya dibelikan nasi rames untuk nasi makan malam. Saya pertama kali makan di kereta di Cirebon tersebut, saya makan malam nasi rames tersebut ya, yang isinya bakmi, yang isinya telur, yang isinya ikan, daging ya. Saya makan sama minum ya. Minum itu orang tua saya bawa toples ya, toples TNI itu ya, stainless itu diisi air penuh matang dari rumah. Itu masih saya habis makan suruh minum itu, bawa orang tua saya bawa gelas plastik terus tuangkan terus untuk minum. Dari Cirebon kereta masih membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam lagi sampai Jakarta. Kemudian kurang lebih jam 5 pagi ya, lebih sedikit, kereta sudah sampai di stasiun Gambir ya. Ketika sampai stasiun Gambir, maka orang tua saya bilang sudah sampai Jakarta di stasiun Gambir. Terus saya diajak turun ya. Setelah diajak turun, saya dengan bantu bawa barang-barang yang dibawa orang tua saya, mungkin oleh-oleh sama pakaian untuk bersalin. Kemudian keluar stasiun Gambir, di depan stasiun Gambir menyetop bis. Saya masih ingat bisnya itu bis yang ada kepalanya. Depan tulisannya DOS, DOGSC ya. Bikinan Amerika kalau tidak keliru. Ditulisi PPD. Lah, nyetop bis itu. Ya, langsung saya sama orang tua saya naik bis yang tujuan Blok M ya. Saya masih ingat tujuan Blok M, stasiun Blok M. Sampai ke Blok M kurang lebih ya 1 jam kurang lebihnya ya. Turun di stasiun di Blok M. Kemudian dari Blok M saya sama orang tua saya naik bajai, barang-barangnya masukkan bajai. Yang pertama kali saya naik bajai ya. Kemudian naik bajai pagi-pagi itu kurang lebih jam 6 ya, menuju Kostrad ya, di Jalan Dharma Putra ya. Di situ tempat kakak saya bertempat tinggal di Jakarta, tugasnya di TNI ya, di Provos ya. Saya datang di sana, kakak saya kebetulan pas bersih-bersih di depan pagi-pagi. Oh, adikku udah datang sama orang tua saya. Kebetulan itu yang saya digandeng oleh ibu saya. Kemudian masuk digandeng kakak saya ke rumah, suruh salin-salin dulu, kemudian dibikinkan minum teh, kemudian sarapan pagi ya. Udah sampai di tempat kakak saya. Terus kemudian kakak saya sudah siap-siap mau berangkat, yang TNI bertugas di kantor, berangkatnya pagi, udah bersama mobil ya dari kantor ya, mobil yang menjemput ke kantor, mobil hijau, mobil dinas. Kemudian besoknya kebetulan pas hari Minggu ya, saya diajak kakak saya ya sama orang tua saya mau diajak ke Sarinah Mall. Apa itu Sarinah Mall? Saya belum tahu. Yang pertama lagi, dari rumah naik taksi ya, naik taksi lewat Tamrin, kemudian HI, terus
kemudian menggok ke kanan ke Sarinah ya, mall. Di situ saya diajak masuk, ternyata hari itu pas peresmian dari Sarinah ya. Saya diajak naik ke lantai 1, ke lantai 2 itu ada naik tangga berjalan, terus kemudian ada yang naik lift. Itu yang pertama semua saya mengalami naik tangga berjalan, naik lift. Itu yang pertama kali saya sama kakak saya. Kemudian di Sarinah diajak lihat-lihat barang yang dijual, kemudian kakak saya beli barang-barang diantaranya untuk kebutuhan rumah tangga. Dan setelah itu saya diajak makan sama minum di Sarinah Mall tersebut. Itu yang pertama kali saya di Sarinah makan di situ dan minum di situ. Kemudian setelah keliling-keliling udah agak capek, saya sama kakak saya diajak pulang lagi ke Kostrad lagi ya, naik taksi lagi pulang ke rumah ya. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, selama hidup saya mengetahui situasi apa yang saya ketahui antar kota ke kota, antar daerah ke daerah, semua yang pertama kali untuk saya karena masih kecil ya. Semoga apa yang saya sampaikan, pengetahuan yang saya ketahui ini sebagai tambahan pengetahuan saudara-saudara sekalian dan dapat direnungkan untuk kehidupan Anda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Thank you.